Ya kemarin tuh pas acara di pendopo itu gitu sampai 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 sedih. Maksudnya, gila ini ya teman-teman gue dulu keliling dunia gitu seru-seruan bareng terus bersenian bareng di tempat gue. Kemudian dijelaskan. Oh iya jadi, eee, te kan tahun 97 gitu kan jadi duta seni ke Eropa, ke Jepang bareng tim Kabumi, keluarga besar Bumi Siliwangi. Jadi dulu tahun 97 tuh, ada pemilihan anak-anak muda yang bisa berkesenian, khususnya kesenian tradisional yang akan diberangkatkan jadi duta seni. Diajarkanlah tari, angklung, kemudian gamelan, kemudian berbagai macam tarian dari seluruh Indonesia, terutama kesenian Sundanya. Nah, gue saat itu kan belum pernah naik pesawat aja belum pernah. Gue pengen, pergi ke luar negeri. Ya udah akhirnya gue, belajar banget dan akhirnya bisa diberangkatkan ke Eropa 40 hari, berbagai macam negara tuh Belanda, Jerman, dan lain-lain. Dan kemudian ke Jepang juga. Dan di sana gue ngelihat reaksi dan respon orang-orang bule tuh heboh banget dan apresiasi banget, mengapresiat kesenian-kesenian Indonesia. Di situ gue makin cinta deh dulu emang, cinta. Awalnya cuma pengen pergi ke luar negeri gratis bahkan dibayar, jadi makin cinta dengan kesenian tradisional. Nah kemarin, ada reuni teman-teman gue yang keliling dunia tersebut. Jadi datang reuni sekalian ngucapin selamat, di Hitan buat Jalu gitu kan. Nah kalau udah ngumpul gitu kan ya udah kita main angklung bareng, terus akhirnya kita nari bareng gitu. Nari kan biasanya gue tari topeng itu masih apalah lumayan. Ini kemarin tuh nari, gawil ke salah satu tarian Kursus itu tarian tarian bangsawan, Sunda istilahnya. Terakhir gue nari itu ya tahun 97, kalau nari topeng itu kan beberapa waktu yang lalu pernah suka nari-nari. Kalau Kursus itu gawil tuh udah lama banget, berarti kurang lebih ya hampir 30 tahun lah gue nggak nari tarian itu. Ya udah latihan, bukan latihan, seru-seruan akhirnya jadi pengen belajar lagi, jadi pengen ngapalin lagi tarian tersebut tuh. Jadi selain tarian itu juga ada tari merak, tapi itu cewek-cewek. Seru-seru banget gitu. Kepikiran nggak sih ingin terus rutin belajar nari lagi? Iya, bahkan gue sekarang akan mau manggil, guru khusus private, kan pendoponya sudah ada. Gue tuh ya kemarin tuh pas acara di pendopo itu gitu sampai 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 sedih. Maksudnya, gila ini ya teman-teman gue dulu keliling dunia gitu seru-seruan bareng terus bersenian bareng di tempat gue pribadi gitu di pendopo. Seru banget dan jadinya akhirnya kayaknya gue akan, belajar lagi, panggil, guru private buat tarian khusus yang ini dan mungkin tarian tradisional yang lainnya juga karena gue tuh sangat suka ikut melestarikan tarian tradisional. Pastilah untuk SPG nih, SPG kambing. Melihat gimana sih? Oh ya yang tari ini di YouTube gue besok tayangnya buat buat ngambil-ngambil bahan, takutnya mendingan SPG dulu, SPG hari ini tayang. Nah, SPG kambing, nah ini nih, ini kemarin kan gue ke Jogja, biasa hunting-hunting sapi buat kurban. Nah sekaligus gue juga pas ngeliat ada viral tuh di Instagram, ada orang jualan kambing, jualan domba pakai SPG. Kebetulan lokasinya juga di Bantul, dekat dengan Jogja dan juga dekat dengan Kulon Progo tempat gue mendarat biasanya. Ya udah akhirnya gue datang ke sana melihat secara langsung keviralan SPG tersebut. Ya emang, yang punyanya Mas Adi, baru kenal saat itu juga. Emang visioner, terus nekat dan ada-ada aja. Jadi gue nanya kan, kenapa sih pakai SPG segala? Terus kata dia, ya jadi ceritanya dia tuh ke mall ngelihat ada yang jualan parfum, jualan mobil gitu. Kok pakai SPG dan lebih mempunyai daya tarik. Akhirnya dia coba deh jual kambingnya pakai SPG. Dia pakai SPG, SPG-nya kayak SPG jualan mobil. Ya itu bajunya cukup seksi, terus udah cantik-cantik gitu kan. Ya udah gue datang ngobrol sama SPG-nya, ngobrol sama yang punyanya. Terus, akhirnya endingnya gue kasih oleh-oleh buat SPG-nya. Dikasih kaftan sama selendang gitu. Istilahnya kan ini buat Idul Adha ya gue cuma ngasih alternatif tampilan aja biar biar lebih santun. Tapi mereka happy-happy aja, seru-seru aja ya. Ngaruh nggak sih kalau SPG hewan begitu untuk jual? Sebetulnya, bukan bentuknya tidak hanya SPG, tapi yang jelas gini, kita sebagai pembeli itu perlu informasi banyak mengenai, hewan kurban dalam hal ini yang, mau kita, beli untuk dikurbankan nanti. Jadi perlu ada informasi banyak kayak kemarin gue tes ilmunya kan,
tidak hanya sebatas harga, tapi ini jenis apa, makanannya apa, dan sebagainya. Karena buat gue itu kalau kurban itu cukup sakral ya, jadi harus mengenal apa yang kita kurbankan, minimal kenal nggak hanya sebatas kambing, sapi gitu-gitu doang, terus sebatas bayar, transfer. Tapi kalau gue pribadi harus mengenai itu sapinya sapi apa, kambingnya apa, keistimewaan dia apa. Jadi lebih mengenal, semakin kenal dengan kambingnya, bukan SPG-nya ya. Semakin kita kenal dengan kambingnya, ya semakin dekat, jadi kurbannya juga maknanya lebih terasa seperti itu. Kemudian